Halo IF Pips, welcome to podcast Temu Alumni Hima IF 2025. Perkenalkan, nama gue di sini Rafli Cesar. Gua Muhammad Furqan Maulidi, biasa dipanggil FQ. Kali ini kita bakal ngobrol nih dengan alumni yang udah kita undang. Yang pastinya menginspirasi buat teman-teman IF Pips semuanya. Betul sekali. Langsung saja ya, dari guest star kita akan kita sambut dari alumni tahun 2017 yaitu Bang Belva. Thank you. Halo guys, halo. Salam kenal gue Belva. Oke. Tadi gimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi tadi pas dibilang menginspirasi, gue mungkin semoga bisa menginspirasi. Semoga. Oke, tadi perjalanan gimana Bang dari Jakarta? Masih pagi, masih oke lah. Masih oke ya, masih oke. Oke. Mungkin boleh Bang, buat teman-teman yang menonton ini, yang mungkin belum tahu Bang Belva, siapa? Boleh diperkenalkan Bang Belva? Perkenalkan, gue Belva. Udah kayak mau ini aja, udah kayak mau wawancara jadi aja. Perkenalkan nama gue Belva. Ya. Santai-santai aja. Oke, salam kenal, gue Belva. Angkatan 41 atau IF 2017. Alhamdulillah lulus pada waktu yang tepat dan tepat waktu juga. Tepat waktu juga ya Bang. Jadi 4 tahun, nggak kecepetan, nggak kelamaan. Ya dulu pas kuliah udah banyak banget kegiatan ya, alhamdulillah ya. Dan sekarang udah kerja di Jakarta dan ada beberapa bisnis juga ya. So far so good lah. Oke, gokil. Iya. Oke. Mungkin sebelumnya Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, boleh kali ya Bang kita nanya-nanya tentang hobi dulu lah ya, hobi Abangnya. Mungkin Bang, dari hobi apa Bang? Dari sport atau hal yang Abang suka lakuin aja deh? Iya. Di Hobi. Hobi. Pastinya main game menjadi salah satu hobi gue. Main game. PS tuh Bang Atau mobile. PS sama Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Oke. Itu game. Game kita semua sih gitu ya. Lalu kalau olahraga paling apa ya? Bola, golf, terus udah sih itu aja sih. Kalau baca buku sebetulnya gue nggak bisa bilang itu hobi gue yang top tier, tapi ya gue baca buku kalau lagi butuh sih gitu. Oke. Tapi itu mungkin tidak termasuk dalam hobi gue baca kalau lagi butuh aja. Oke. Tadi gue mention ada bola ya Bang, suka Iya. bola. By the way, klubnya suka klub bola apa Bang? Ya Bang. Ala Madrid ini ada mas. Oh, mantapnya Bang. Kebetulan kita berdua Aduh, kita raksasa Spanyol kedua. Raksasa Pertama baru kedua nih. Pertama Pertama lah ya. Sorry ya Bang. Kita bahasa nih Bang, soalnya nih Bang. Kita bahasa soalnya Bang, sorry aja Bang. Yang udah mau bangkrut kan? Aduh. Bukan. Kok fakta gitu Bang? Kok fakta gitu ya boleh. Tapi kemarin tuh aku ada sempat ngeliat di postingan itu fotonya kok di MU Bang gitu. Iya Bang, Beckham sama Beckham. nomor 7 tuh Bang. Beckham itu salah satu role model gue untuk bidang percintaan sama fashion. Oh, ternyata gitu. Iya. Kirain suka MU gitu kan. Kirain suka setan merah. Bokap gitu. gue yang suka MU. Oh, Bokap gue. Oke. Oke. Iya. Oke. Tapi kalau dengerin lagu Bang, kalau band gitu ada favorit nggak? Band kalau band luar tuh kayak BMTH gue suka. Sama satu lagi ini cukup bertolak belakang, gue suka Taylor Swift. BMTH dan Taylor Swift. Suka Taylor Swift ya. Oke. Ariana Grande gitu Bang. Enggak. Justin Bieber. Ya, Sosok lah. Oke. Kurang lebih sama seleranya. Mungkin kalau BMTH kayak popang gitu mungkin Bang ya? Iya. Green Day. Iya. Green Day juga ya. Tahu tuh. Oh, Oke. kebetulan Suka juga. sama juga. Oke. Bling kan saya bling Bang. Oke. Aku ada apa ya? Mudah-mudahan tahun depan katanya mau ke Indo kalau nggak salah ya. Terdekat katanya Australia sih Bang, katanya. Oh, iya, Terdekat iya. Australia dulu. Mereka belum ada ngomong sih Tokyo, Australia sih paling terdekat. Oke, maaf ya jadi podcast musik. Iya. Oke. Gimana Bang? Balik lagi nih ke Telkom alias
Mungkin setelah setelah sekian lama walaupun kemarin sempat ke Telkom juga ya Bang. Tercinta lah. Ya, cuma kan ini balik lagi nih ke Telkom buat ngikutin acara podcast ini. Iya. Kira-kira gimana tuh Bang? Ada perubahan apa aja yang sudah terjadi di Apa yang Telkom? Abang lihat? Masif sih, perubahannya masif ya karena apalagi TWLT. TWLT itu baru ada pas gua menjelang gua lulus kalau nggak salah. Udah jadi tapi itu Bang, udah jadi. Belum dipakai aja. Udah beres dan pas gua lulus pun 2021 itu gua udah bisa foto di situ. Jadi udah bersih sebenarnya. Tapi masih belum bisa digunain gitu ya? Belum bisa digunain. Terus kayak banyak deh kayak lapangan basket yang depan sini. Itu baru. Gua belum pernah ke arah belakang lagi, cuman kayaknya secara map masih sama ya, cuman ada beberapa tempat yang lebih bagus aja gitu. Oke. Terus kemarin aku ada ngeliat SG-nya di SG. Ada ketemu sama penguasa fakultas. Itu gimana tuh ceritanya Bang, bisa ngajakan ketemu? Itu ketemu sama Pak Baizal. Pak Baizal itu kan dia beliau dekan kan kemarin 2019 sampai 2025 gitu. Nah, kebetulan kalau nggak salah tuh sebelum Pak Baizal jadi dekan, dia adalah wali kelas gua. 4111. Oke. Gitu. Oke. Terus janjian kemarin berketemuan. Iya. Pak, saya lagi ke Bandung nih. Izin kalau ada waktu luang mungkin boleh catch up bentar. Ya udah akhirnya kita ketemu kemarin ya? di TWLT. Oke. Menarik. Kaget tuh ketemu penguasa fakultas. Oke. Apa ya? Berarti masuk TWLT, tapi udah berapa kali nggak masuk TWLT tuh? Udah beberapa kali lah. Ya. Kemarin kan juga sempat ini ya, diundang buat jadi pembicara Hello World. Tahun lalu ya kalau nggak salah. Tahun lalu. Itu masuk TWLT juga ya Bang? Iya. Oke. Ada kesan kayak, aduh, coba gua kuliah udah kayak gitu. Zaman sekarang gitu. Nggak ada kesan aja gitu Bang mungkin. Nggak ada ya. Nggak ada. Gue happy dengan semua yang udah gue laluin sih. Oke. Mungkin Bang, karena lagi balik lagi nih ke Telkom, ada pengalaman berkesan nggak sih Bang yang bikin Abang kayak throwback nih gitu selama lagi balik ke Telkom ini? Kalau pas di hari ini enggak. Cuman tahun lalu gue pernah tahun lalu pas gue lagi iseng aja main ke Telkom, nggak ada agenda gue cuma lagi gue pengen makan nasi ayam Bali yang di pertigaan Sukapura gitu. Gue dari arah Dago apa dari arah mana, gue lewat jalanan Bubat, naik mobil ke sini. Nah, di perjalanan itu salah satu momen yang paling gue berkesan setelah gue lulus. Karena ketika gue lagi mengendarai mobil tersebut ya, di jalan gue lewat jalan Bubat, masuk ke perempatan tuh tiba-tiba memori flashback semua hal yang udah gue kayak dulu gue meeting di sini, dulu gue rapat sini, dulu gue dipanggil sama sini di sini. Terus gue kayak mikir, gila, kok gue dulu bisa yang ngelaluin semua itu ya. Anjir, capek banget gue gitu. Oke. Langsung tiba-tiba aja gitu muncul memori-memori itu ya. Dan fun fact, pada momen itu gue nangis karena gue bersyukur dengan apa yang gue laluin pas kuliah dulu hingga tahun lalu gue kembali ke jalan itu sudah dalam kondisi yang jauh lebih bagus, guanya gitu. Terus gue kayak I'm so grateful for myself gitu. Oke. Mantap. Benar-benar kayak perjalanan hidup aja. Kayak ngerasa kayak kayak ngerasa jadi zaman dulu gitu, ngerasa kita dulu tapi dengan kondisi yang sekarang aja. Gue waktu itu mikir, apakah Belva yang di tahun 2019 tahu nih 2024 dia bakal mengalami ini gitu. Makanya itu jadi terharu lah Bang kan ya. Iya. Nah, nggak pernah tahu apa kita bakal hadapi ke depannya gitu. Jadi apa? Betul. Oke, mungkin karena kita mulai mau ngebahasnya mulai dari Bang Belva waktu kuliah dulu ya. Kira-kira waktu
kuliah nih, Bang Belva tuh ikut kepanitiaan atau organisasi apa aja sih, Bang? Waduh, banyak banget ya. Banyak banget. Yang paling berkesan lah, Bang, paling. Yang paling berkesan buat gue pastinya Himpunan sama Fortran. Himpunan sama dua Fortran. Organisasi itu. Okay. Tapi yang gue ikutin tuh banyak banget, apalagi 2019 itu gue entah jadi ketua atau inti atau koor di 5 kepanitiaan sekaligus gitu. Jadi kayak 2019 tahun-tahunnya gue yang paling padat waktu itu. Tapi gue rasa sih harusnya banyak orang yang ngalamin lebih sibuk dari gue tuh pasti ada aja. Pasti ada aja. Gue bukan orang tersibuk setelkom Raya, bukan. Ya, tapi Bang Belva ngerasa waktu itu tuh emang lagi sibuk-sibuknya gitu. Memang lagi sibuk-sibuknya, terlebih lagi karena gue ketua Fortran, ketua Osjur, itu kan tanggung jawabnya cukup besar ya, cukup besar. Tapi cara Bang Belva nge-manage waktunya itu antara ke 5 kepanitiaan tadi lah, dan itu juga lumayan rentang waktunya sama lah bisa dibilang gitu kan. Oke, dan krusial semua sih. Krusial semua gitu kan, megangnya di inti dan lain gitu. Iya, jadi kan kalau gue memecah durasi gue dalam sehari, kita sebagai manusia punya 24 jam yang biasanya kita bagi jadi 3 bagian kan, istirahat, kerja atau belajar, sama main. Yang gue korbanin pasti yang istirahat sama yang main. Karena belajar ini udah tanggung jawab yang gak bisa kita hindarin kan. Betul. Gue paling istirahat kayak tidur cuma 3 jam, 4 jam terus udah lanjut aktivitas aja. Iya, jam 6.30 udah di GKU. Itu pun kalau nggak ketiduran. Oke. Berarti ngebagi-bagi waktunya di tadi ya. Pasti ada yang harus yang kita korbanin lah. Nggak mungkin tiga-tiganya. Nggak mungkin. Iya. Mungkin bisa, tapi gue rasa jadi kurang optimal ya. Ya betul. Karena gue nggak mungkin juga ngorbanin waktu gue buat belajar. Nggak mungkin dong. Betul, nggak mungkin. Kita sebagai anak kuliahan mahasiswa ya wajibnya kuliah dan belajar. Jadi gue korbanin pastinya waktu gue buat main sama waktu gue buat istirahat udah. Oke. Berarti waktu itu benar-benar nggak ada main atau nongkrong, tapi nongkrong bentar doang kan gitu ya? Nongkrong masih ada lah, tapi dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja gitu ya. Paling tetap bahasnya pasti panitiaan lagi kan. Iya. Nongkrong ya sama orang-orang yang di organisasi. Itu lagi yang dibahas ya. Nggak ada yang ya nongkrong main, nggak ada gitu ya. Ujung-ujung ngebahas ngobrol-ngobrolin poker gitu paling. Gue nggak bisa nginget kapan gue pernah nongkrong yang main gitu. Yang main emang buat main ya. Kayaknya enggak deh. Saking kayaknya. Nggak adanya ya. Oke. 5. Gua ya 3 aja udah. Ada yang keteteran Bang 3. Ya, sampai bisa 5 itu berarti benar-benar ngebagi waktunya udah pas banget. Iya. Oke. Nah, paling tadi ya, kan tadi ada Fortran sama himpunan gitu ya. Cuma kan kalau kita sebagai anak informatika kalau ngebahas Fortran dan himpunan pasti orang-orang mikirnya kayak serem dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi aku mau tahu dulu nih dari Bang Belva, kira-kira ada nggak cerita lucu gitu kan? Cerita lucu atau ya pengalaman unik yang bisa bikin kalau Bang Belva ngingetin, ya juga ya, lucu juga gitu. Itu ada nggak kayak gitu waktu di Fortran sama di himpunan gitu? Kalau yang lucu pastinya banyak, tapi gue nggak bisa nginget lah. Yang gue nginget paling momen-momen yang aneh aja, momen-momen aneh kayak pas kita sejalannya Fortran selama 9 bulan kita ngekader, kan puncaknya di Magna waktu itu masih di Ranca Upas di luar. Nah, preparation menuju Magna kita sebagai panitia ini kan bukan hal yang mudah gitu. Kita udah mulai survei itu udah dari Juni atau Juli untuk acara di bulan akhir Oktober atau awal November. Dari awal banget berarti itu ya, udah di. Iya, Nah, kan pasti kan kita ada survei ke Ranca Upas. Nah. Momen yang paling gue inget adalah ketika teman gue anak acara dia lagi survei ke sana. Memang teman gue nih si bisa. Oke, sebisa. Si bisa gitu. Si bisa ngerasain, si bisa ngelihat. Maksudnya itu ya. Alam lain lagi. Iya. Oke.
dia survei tuh hari Minggu, dia belum bilang ke gua. Hari Senin dia nyamperin gua di gedung E. Iya, kenapa tuh? Dengan keadaan mukanya tuh kayak pucat, kayak yang datar gitu aja. Oh, oke, kenapa tuh? Bel, ada yang minta 4 kepala kambing. 4 kepala kambing, Bang. 4 kepala kambing. 4 kepala kambing. Terus kan gue nggak tahu ya kalau itu hal yang, maksudnya gue belum nangkep kalau topik yang diangkat topik mistis. Gue dengan polosnya gue bilang asli lah, ya udah kasihin aja. Ada orang asli gitu minta iya. 4 kepala kambing tapi lah ya masih make sense sih sebenarnya kalau dipikir ya. Iya. Ya udah dikasih. Ya udah cuma 4 bukan 400, gue bilang ya udah kasih aja. Iya Bel, tapi 4 kepala kambing ngasihnya kemana? Lah, nggak tahu. Loh, gua nggak tahu. Lo yang nanya ke gua. Iya. Oh iya. Terus jadi gini Bel, di Ranca Upas ada yang minta dia mintanya 4 kepala kambing. Oh, baru tuh gua ngerti. Baru ngerti. Nama tim acara gue namanya Oji. Gue nggak ngerti yang gini. Ya. Coba lurus dah gitu ya. Lu kan ngerti. Lu kan emang dari dulu udah bisa kayak gini ya. Iya. Udah lurus aja deh. Gua nggak ngerti sih. Oke, tapi itu ujung-ujungnya 4 kepala kambing beneran dia bawa apa gimana tuh? Enggak dikasih tahu. Enggak, ujungnya enggak. Oh, ujungnya enggak. Jadi dia itu apa, dia ketemu seseorang, sewujud atau maksudnya minta 4 kepala kambing? Gua lupa persisnya dia mendapat pesan itu melalui apa. Kan? Tiba-tiba nih, saya bisikan gitu. Berapaan nih? Makanya dia bingung katanya ke Bang Belva kan. Iya. Dikirim ke siapa lah, dia nanya mana dia enggak tahu. Iya. Maksudnya dia bilang ke gue ya nyari 4 kepala kambingnya sih gue bisa Bel, cuman ngasihinnya itu gue nggak bisa. Iya. Udahlah aja lurus aja lah ya. Jadi biarin dia urus gitu berarti. Akhirnya ya solve dengan sendirinya dan gue nggak nanya lagi. Sampai detik ini kayak gue kagak tahu. Oke, mungkin kalau misalnya Bang Oji tadi ya, Bang Oji nonton mungkin bisa komen aja tuh. Ujung gimana penyelesaian? Endingnya gimana tuh penyelesaiannya? Iya, benar. Kita juga penasaran jadi kan. Iya. Oke. Tapi waktu itu ya udah aman-aman aja kan di situ. Aman-aman aja. Terjadi hal-hal yang lain gitu. Namanya di Medan kayak gitu ada aja sih, cuman bukan hal yang major. Paling sakit karena dingin atau gimana gitu paling ya. Ya tiba-tiba ada, barusan gua ketemu dia di sini, ternyata dia ada di oh ya itu ada aja lah gitu. Biasa lah. Dan ya udah gitu, abangnya menanggapi juga, oh ya udah gitu. Iya. Yang penting nggak ngeganggu jalan acara lah ya. Gitu. Kebetulan karena gua orangnya memang pragmatis juga gitu kan, selama makhluk tersebut tidak menyakiti gue, ya udah gue sih bodo amat. Bener. Ngapain juga ya kan. Betul. Oke, tadi kan organisasi lah Bang, kepanitiaan gitu ya. Nah cuma sekarang mau masuk ke skill kayak gimana sih yang selama perkuliahan itu yang Abang kuasai gitu, buat mempersiapkan nanti ketika Abang udah lulus, ya udah skill yang sebelumnya udah dipelajari itu bisa gitu buat. Ada target nggak Bang dulu tuh kayak kuliah? Oh harus gini, aku harus bisa ini gitu. Karena gue mau jadi ini. Mau jadi kayak gini waktu itu. Waktu kuliah kan pasti kita pengennya setelah kuliah langsung dapat kerjaan gitu kan. Betul. Doa gue setiap gue sholat itu, gue bilang gue mau sebelum lulus gue udah kerja di tempat yang bonafit. Sebelum lulus, sebelum lulus gue udah kerja di tempat yang udah fit gitu, dan alhamdulillahnya Tuhan menyetujui dan memberinya gitu. Nah jadi kan tadi kan menuju proses itu gue nggak yang leha-leha doang apa, yang gue persiapkan pastinya skill set gue dalam produk, skill set gue maksudnya skill set gue di atas laptop lah gitu, sama yang lainnya pasti networking skills gue. Betul. Gitu. Gimana cara gue nge-approach entah mungkin cutting gue atau senior atau alumni lain gitu. Apakah ada project yang bisa saya bantu Kanda dan sebagainya. Betul. Ya, saya lagi menambah portofolio Kanda. Gitu. Arti banyaknya itu dapatnya itu dari link-linknya emang sebelumnya udah siapin gitu. Oke. Tapi kalau secara
skill yang emang fokusnya abang waktu kuliah tuh, itu ngapain tuh bang? Gue UI UX. UI UX, oke, UI UX. Itu dapatnya emang dari semester awal banget, emang udah nargetin UI UX atau ketika di perjalanan di tengah-tengah kuliah, semester 5 gitu, semester berapa gitu, tiba-tiba, oh kayaknya aku UI UX nih gitu. Dari gue SMA sebetulnya. Oh dari SMA. Dari gue SMA. Walaupun waktu gue SMA belum ngetren tuh istilah UI UX itu seperti apa gitu. Tapi pada momen tersebut gue udah menyadari bahwa ada suatu hal yang berkaitan dengan psikologinya manusia dan punya korelasi dengan teknologi, dan hal ini saling berkesinambungan. Betul. Gitu. Kayak kita punya tampilan warna biru itu pasti ada artinya. Betul. Ada maknanya. Nah, gue suka dengan hal seperti itu. Akhirnya pas kuliah yang gue fokuskan ya di UI UX. Dan dapat gitu selama kuliah tuh dapat emang ilmu di kuliahnya dapat UI UX, atau abang ada explore di luar dari perkuliahan lagi buat mempelajari UI UX? Pastinya kalau kita ada di dunia IT kita wajib explore di luar matkul ya. Benar. Kayak kita bikin sembarang project lah yang tanpa ada uangnya, cuma buat having fun dan mendalami skill setnya kita, nambah portofolio. Itu hal yang sangat bagus buat semua mahasiswa lakuin sebetulnya. Tapi nggak semua orang menyadari hal itu bisa. Karena selama ini pasti mahasiswa mikirnya kuliah aja cukup. Benar. Kalau nggak ada proyekan yang nawarin, gue nggak akan berbuat apa-apa gitu. Padahal sebenarnya walaupun nggak ada uangnya, lu bisa ngasah skill lu tuh lebih dalam lagi. Gak harus ikut course, gak harus harus butuh uang gitu ya? Iya. Karena kan sekarang kan banyak juga ya bang, bisa di YouTube, belajar YouTube, cari Google, AI gitu kan? Betul. Ya kayak bikin UI, bikin tampilan udah bisa dari Google Gemini. Sebetulnya. Iya, benar. Lalu apa yang membedakan ente sebagai UI designer dengan Gemini itu apa yang menjadi diferensiasi manusia seutuhnya dengan AI yang bikin UI? Itu kan suatu hal yang perlu si mahasiswa yang akan lulus ini pelajari. Oh iya, benar. Oke. Menarik. Soalnya mungkin teman-teman yang ada di sini juga mungkin ada yang tertarik di bidang UI UX, atau teman-teman yang nonton di bidang UI UX, boleh banget tuh diikutin caranya Bang Belva buat mencapai target supaya bisa jadi seorang UI UX designer gitu ya bang. Apalagi sekarang AI semakin marak ya, jadi memang konsep berpikirnya kita sih, ide-ide kita sih yang harus banget dipelajari lagi. Iya betul. Oke, tadi kan perjalanan organisasi kepanitiaan, terus selama perkuliahan kayak gimana, itu udah kita bahas lah ya, udah nostalgia dikit gitu ya. Nah mungkin kita masuk ke topik utama mungkin ya, buat teman-teman yang emang mau ngedengerin karirnya Bang Belva nih selama bekerja. Betul. Karena mungkin teman-teman kalau udah ngelihat SG-nya Himai F, itu kita udah ngeliatin tuh karir journey-nya Bang Belva gitu. Yang pertama kan ada di Telkom Indonesia sebagai UI designer. Iya. Pertama banget tuh Bang. Iya, pertama banget tuh. Itu fresh graduate berarti Bang? Atau sebelum kuliah tadi? Sebelum lulus tadi? Magang dan setelah magang. Kontrak setelah magang. Jadi magang beres, udah terus mulai kontrak. Ya? Oh, itu emang dari gimana tuh bisa biar dapat habis magang terus lanjut lagi di kontrak sama mereka gitu, Bang? Di kontrak sama tempat kita magang gitu kan ya? Ya, proving skill set lu bagus aja. Staff di sana pasti bakal ngelihat, dan mereka kalau mereka memang butuh bantuan ya mereka bakal ngeiyain buat lu jadi timnya dia, buat nerusin jadi timnya dia gitu sebetulnya. Betul. Oke. Mereka emang ngelihat kita gitu, misalnya apa yang kita lakuin. Kalau mereka ngeliat kayak kita biasa-biasa aja, kita kayak udah ngerjain aja gitu, nggak yang ngulik gitu. Mungkin ya mereka juga ya udah gitu. Karena gini, kalau dari kacamata orang yang udah kerja di entah di perusahaan maupun di BUMN kah, di swasta kah, ngelihat anak magang yang punya skill set bagus, itu di mata mereka adalah seorang rising star si anak magang ini. Rising star yang punya skill set yang belum sepenuhnya isi kepalanya terisi, maka dalam tanda kutip kayaknya bisa gue bentuk deh gitu untuk jadi tim gue. Oke, jadi kayak udah ngelihat
oh ini SDM bagus nih buat kerja di gua gitu kan. Poles dikit gitu. Poles dikit gitu ya. Oke. Sama lah kayak Real Madrid cari Vinicius gitu ya. Wow. Vinicius atau Mbappe doang. Aduh, gimana nih? Aduh, benar. Kalau misal di Barca itu sama kayak Napoles. Kemarin derby Madrid masih 5-2 kemarin. Jangan dibahas gak sih itu? Ganti aja kali ya. Ya, kalau Barca kan ngepolesnya sih Messi kedua, Lamine Yamal gitu kan. Ya gitulah paling. Kalau kita nge-analogiin di bola gitu. Gitulah ya. Kalau misalnya AS Roma soalnya yang jaga kamera suka AS Roma tuh, Bang. Jadi AS Roma sekarang ngepoles Dybala, walaupun Dybala udah bagus tapi biasanya dipoles lagi biar di Serie A-nya bagus gitu. Emang bisa orang tua dipoles? Ya juga. Udah tua ya Dybala ya. Dybala udah tua ya. Tapi lagi masih gacor, Bang. Masih gacor, Bang. Ya, masih gacor. Ya. Tapi asalkan kita nggak apa bahas ini, asalkan jangan bahas MU, Bang. Kenapa? Susah soalnya, Bang. MU. Apa yang mau dibahas gitu? Yang dibahas kalahnya doang. MU nanti serang hati ya. Seri. Kayak mending nonton OVJ ya? Nonton OVJ sih. Ketawanya sah gitu. Iya. Ketawanya sah. Iya, ketawanya sah. Oke. MU kan kayak aduh mau ketawa. Bingung gitu kan. Sorry ya. Damai PS bercanda doang. Ya. Madrid Barca nih, Bos. Oke, terus setelah dari Telkom Indonesia itu kalau aku lihat itu lanjut ke Pos Indonesia ya, Bang. Itu masih sama tuh, jadi seorang UI designer juga. Oke. Tapi Bang, perbedaannya apa sih, Bang, antar ya sama UI UX designer tapi dari beda perusahaan gitu. Ya dari Telkom sekarang ke Pos gitu. Apa yang Abang rasain waktu itu? Kan pertama kerja nih, pindah gitu kan. Beda atmosfer karena waktu itu di Pos itu apa ini ya, environment tech-nya belum semasif di Telkom. Ya kan, jadi kayak kita menceritakan tentang apa itu tampilan yang bagus, belum tentu semua orang nangkep di situ. Gitu. Dan sebetulnya gue dibawa ke proyeknya Pos Indonesia itu sama senior kita juga, namanya Kang Sidik. KIM 2010 itu. Berarti waktu itu diajakin buat proyekan ya, Bang, di Pos Indonesia. Iya. Oke. Berarti bukan yang kontrak kerja sebagai staff di Pos Indonesia, tapi proyekan gitu ya. Ajakan proyekan. Oke. Oke, menarik. Terus lanjut abis dari situ ke Roxy Earth. Roxy Earth tuh apa sih, Bang, sebenarnya? Roxy Earth tuh perusahaan blockchain. Perusahaan blockchain. Supposed to be punya instrumen sendiri, punya market sendiri gitu. Perusahaan itu yang founding itu Kang James Valaudin, IF berapa ya, gue lupa, 92 atau 93 gitu. IF juga? Berarti emang rata-rata Bang Belva ini dari awal banget itu perjalanannya nggak jauh-jauh dari alumni gitu ya, Bang? Iya. Bantuannya dari alumni semua gitu ya? Betul. Karena itu kan peta jalan yang sebetulnya gua cari. Yang dicari ya, Bang. Itu emang berarti dari kuliah kepanitiaan organisasi emang nyiapinnya buat itu ya, Bang? Bang, kalau boleh tahu bisa kenal sampai IF 92 tuh gimana caranya, Bang? Bisa. Waktu itu pas gua lagi Hello World, gua sebagai peserta Hello World yang ngisi jadi apa gua yang OC ya, gua lupa deh. Pokoknya akhirnya gua tahu, dia adalah angkatan IF pertama, si Kang James. Entah pas gue peserta atau gue OC, gue lupa gitu. Akhirnya gue tahu nih ada sosok bapak-bapak yang namanya James Valaudin. Gitu. Gue lihat, kayaknya keren deh bapak satu ini. Saya connect lah ke LinkedIn-nya. Gitu. Berawal dari LinkedIn berarti ya, Bang? Iya. Terus beberapa kesempatan juga pas lagi ada acaranya BPH gitu. Beberapa kali pernah ketemu sama Kang James juga, dan gue ikut. Oke. Terus mulai ngajak ngobrol atau gimana dulu tuh? Pas gue mau kerja di Roxy Earth itu jujur malah Kang James yang nawarin. Langsung Kang James yang nawarin? Gue belum pernah nanya ke dia. Kenapa? Tahu gue dari mana? Gue belum pernah nanya. Langsung tuh berarti, Bang. Kang James message LinkedIn gue. Langsung berarti LinkedIn tuh sebenarnya
ngaruh juga ya bang, bagus juga ya, powerful juga ya. Iya. Tapi mungkin kalau tebakan gue kayak Kang James tuh kan kenal sama Kang Sidik juga mungkin. Rekomendasi mungkin word to mouth mungkin dia. Berarti kalau sekarang kalau boleh tahu waktu berarti fresh graduate dong, hitungannya waktu masih masuk Roxy Earth itu. Belum lulus bahkan. Belum lulus. Nah, berarti LinkedIn-nya tuh isinya tuh kayak gimana tuh bang? Masih kepanitiaan atau ada skill sertifikasi gitu? Sampai bisa dilirik gitu. Sebelum gue lulus kan gue alhamdulillah gue udah ngerjain banyak project tentang UI UX. Ada tentang toko roti punyanya temen gue, terus yaitu Pos Indonesia juga. Terus ada pastinya yang magang di Telkom itu juga ada. Terus banyak lah pokoknya dari tahun 2019 sampai 2021 ya lumayan banyak gue ngisi portofolio di beberapa project. Oke, berarti selama kuliah tuh LinkedIn-nya udah kebangun bagus banget gitu ya bang? Iya. Jadi gak heran gitu Kang James bisa ngelirik melalui LinkedIn gitu. Dan juga mungkin ada rekomendasi dari Pak Sidik juga tadi ya? Mungkin iya. Sama rekomendasi dengan LinkedIn yang udah bagus ya. Terus pasti bakal kelirik gitu sama Kang James. Oke. Berarti ini ilmu nih guys. Mulai dari sekarang kalau bisa dari semester 1 bikin portofolio yang bagus, cari proyekan gitu ya. Cari proyekan, terus pasti nanti soal kerja gampang lah gitu ya. Dan yang pasti link. Mungkin kalau dibilang gampang, tidak ada yang menjamin gampang, tapi harusnya bisa lebih mudah dibanding yang portofolio masih nol. Oke, iya benar. Dibanding yang lulus kuliah cuma pernah magang sekali karena tugas dari kampus, gitu kan pasti akan lebih mudah kalau lu udah punya sederet project lain. Pengalaman juga ya bang. Memudahkan cari pekerjaan juga memudahkan waktu kerja juga kan bang. Betul. Ya karena sudah banyak jam terbang lah bisa dibilang ya, maksudnya udah ngadepin case ini kita harus gimana, case itu harus gimana. Intinya gini, sebagai mahasiswa kita perlu ngelakuin sebuah inisiatif untuk diri kita sendiri lah. Kalau bagus memang kampus sudah menyiapkan durasi magang minimal berapa 3 bulan. 3 bulan minimal. Nah tapi kan sebetulnya kita juga bisa magang pribadi ke perusahaan manapun gitu. Nah itu hal yang sangat disayangkan kalau sebetulnya banyak mahasiswa yang nggak tahu tentang hal tersebut. Lu bayangin kita kuliah 8 semester ya kan, 4 tahun semester kita cuma magang 3 bulan doang. Iya sih. Sangat sayang. Sayang sih. Betul. Berarti kalau selama kita bisa nyari magang mandiri gitu ya bang, bisa magang mandiri, kenapa tidak ya? Jangan nunggu magang yang emang udah dari Telkom, jangan nunggu itu, mending kalau bisa langsung cari aja magang mandiri. Dan orientasinya gue rasa nggak perlu nyari orientasinya. Ini magangnya bisa dikonvert ke SKS nggak usah sih. Itu kan walaupun nggak bisa dikonvert ke SKS itu udah menguntungkan diri lu sendiri. Betul. Okay. Untungnya juga lebih ke gimana ya, investasi buat jangka panjang juga buat kedepannya juga. Memang di momen tersebut lo akan ngerasa capek, temen gue lagi nongkrong, gue lagi kerja malam-malam gitu kan. Tapi ya lu akan ngeliat hasilnya nanti pas lu udah lulus. Oke. Noted. Oke. Pengalaman everything emang paling penting pengalaman mah. Oke, lanjut dari Roxy. Minta minum dulu. Oh ya, minum. Sama ini posisi mic-nya kayak bisa kayak lu nggak sih? Bisa sih bang sebenarnya. Oke, iya bisa. Aman ya. Oke, ini minumnya. Tinggi banget. Mana man? Thank you. Iya. Oke. Kita rehat sejenak ya guys ya. Karena dari tadi udah lumayan banyak banget nih ilmu-ilmu daging semua ini. Mulai dari perjalanan selama perkuliahan, terus tuh bagaimana cara mempersiapkan karir dari Bang Belva sendiri. Itu kita sebagai mahasiswa mungkin atau mungkin teman-teman di luar sana yang sama nih, relate nih sama kayak keadaan aku sekarang gitu. Itu bisa banget diikutin gitu. Oke, Bang. Lanjut kita Bang. Yuk. Oke. Ini setelah dari Roxy Earth itu ada di Indodax sebagai Head of Corporate Strategy. Itu tuh gimana juga sebenarnya kita tuh lebih mempertanyakan gimana bisa
dari Rockstar terus tiba-tiba ke Indodax gitu. Indodax tuh apa sih juga ya? Sorry, oke. Jadi Indodax itu crypto exchange terbesar di Indonesia. Crypto exchange terbesar di Indonesia. Founding father-nya itu Oscar Darmawan sama William Stanto gitu. Nah, setelah gue cabut dari Roxy Earth, itu gue pernah apply ke Indodax sebagai UI designer. Oh, tetap UI. Iya. Dan di reject. Oh, di reject awalnya. Ditolak. Oh iya. Ditolak. Oke. Ternyata pas setelah gue masuk Indodax itu VP produknya alumni kita juga. IF 2009 kalau nggak salah. Lagi. Apa 2011 gue lupa. Alumni ya, Bang. Iya. VP produk di Indodax waktu itu. Oke. Terus akhirnya pas gue masuk gue tanya, Bang, lu kenapa nge-reject CV gue? Yang mana, Bel? Emang ada nama lu? Gue nggak tahu kalau itu anak IF. Ya. Tapi memang gue belum kenal dia sebelumnya. Oke. Baru kenal setelah gue masuk gitu. Oke, balik ke gimana gue join ya? Iya, gue pernah apply sebagai desainer di Indodax tapi ditolak. Mungkin karena tes apa istilahnya? Tes apa ya? Belum ada yang kerja lagi ya. Gak ada yang kayak semacam kalau lu jadi programmer ada kayak tes tulisnya gitu. Ini kayak tes teknikalnya gitulah pokoknya. On the spot. Mirip-mirip kayak gitu. Mirip kayak gitu. Ya mungkin ada kandidat lain yang performanya lebih bagus dari gua. Hingga pada akhirnya gua ngelihat salah satu HR-nya Indodax di LinkedIn, dia ngepost untuk buka lowongan. Gue nggak langsung jadi corporate strategic. Lowongan yang dia tulis adalah secretary to CEO. Sekretarisnya CEO berarti ya? Gue I have no idea. Sekretaris itu ngapain? Tugasnya ngapain aja? Daily jobnya seperti apa? Satu hal yang gue tahu, kan gue emang udah ngerti kripto gitu ya, dan gue tahu siapa itu Oscar Darmawan, CEO-nya Indodax gitu. Yang hanya gue pedulikan adalah gue sehari pasti bakal ketemu sama Oscar nih. Gue mau belajar. Betul. Gue mau belajar dari dia. Itu aja udah. Terus gue nge-apply, alhamdulillah diterima. 2022 oke, cocok, bagus. 2023, 2024, 2025, udah deh sampai sekarang. Oke, berarti waktu itu sebenarnya buat jadi seorang sekretaris tuh nggak ada pengalaman sama sekali gitu ya? Buat abangnya enggak. Tapi ya daftar aja gitu. Iya. Karena tadi pemikiran abang itu shifting karir kan sebetulnya. Iya, shifting karir. Karena kan tadi mikirnya, oh ini CEO-nya tuh yang abang tahu gitu ya, di dunia kripto, pengen ngedeketin lah gitu ya. Singkatnya, beberapa waktu yang lalu gue pun cerita ke Pak Oscar, gue bilang, Pak sebenarnya dulu tuh waktu aku apply ceritanya gini loh, aku tuh sebenarnya pengen belajar gitu, aku nggak tahu sekretaris ngapain, intinya pas gue apply, ya gue mau belajar dari lo, gitu. Oke, tapi selama udah jadi sekretaris itu emang belajar berarti ya caranya jadi sekretaris kayak gimana itu? Oh enggak, maksudnya bukan belajar jadi sekretarisnya. Mempelajari bagaimana si bos gua itu bekerja, bertindak. Gua pelajarin pola pikirnya dia kayak gimana, cara dia berdialek seperti apa, cara dia nemuin orang baru kayak gimana, cara dia problem solvingnya seperti apa. Banyak banget lah pokoknya hal-hal kayak gitulah. Dan itu berarti yang jadi mungkin awal mula ya Abang Belva jadi founder Cryptorium mungkin? Itu udah sebelumnya. Oh, sebelumnya. Cryptorium itu gue founded sama Hafi IF 4109 di tahun 2020. Oh, 2020. Oke. Jadi abang punya Cryptorium itu karena ilmu kripto abang udah ini, makanya abang langsung coba apply ke Indodax itu. Oh, berarti awal mulanya emang ada ketertarikan di kripto, terus tahu tadi CEO-nya itu seorang yang besar di kripto, terus pengen belajar gitu emang dari beliau.
Oke. Menarik. Oke. Dan kalau kalian siapapun yang melihat podcast ini dan tahu tentang Cryptosium, silakan cek di Telegram, Twitter, Instagram. Ya, karena storyline-nya adalah gue bangun itu bareng alumni IF juga. Bisnis partner gue anak IF. Lagi alumni. Gitu. Alumni lagi, IF lagi nih. Iya. Oke. Jadi kalau kemarin gue cerita ke Pak Baizal, bisnis partner gue anak IF, pacar gue anak IF, Pak. IF semua yang berarti. Iya. IF semua berarti ya. Oke, gak jauh-jauh dari IF berarti ya. Informatika banget nih bos. Oke. Dan mungkin nyari staffnya yang IF juga gitu. Iya benar. Mungkin kan biar gak jauh. Ada yang nunjukin gitu. Ada yang nyaut. Oke. Terus tadi di Indodax itu sampai Maret kemarin berarti Bang, 2025. Terus tapi selama di Indodax waktu 2024 ada di Arta Prada Remittance. Nah, iya. Itu sebagai apa Bang? Komisioner kayak gimana tuh? Ya kita sama beberapa kolega bikin sebuah perusahaan remittance lah gitu. Udah ada sih. Perusahaan remittance tuh kayak kalau dalam istilahnya Bank Indonesia tuh izinnya izin PJP 3 kalau nggak salah, apa PJP 2 gitu gue lupa. Penyelenggara jasa pembayaran gitu. Jadi kita bisa nerima uang dan kita disburse ke orang-orang. Jadi itu model bisnisnya yang kita sasar adalah UMKM. UMKM misalkan toko-toko di pasar mana di Bandung gitu kan. Mereka yang orang karyawannya nggak punya rekening bank, terus si pengusahanya juga nggak punya rekening bank gitu. Kita di situ tuh. Kita sebagai orang tengahnya. Jadi si pemilik usaha ngasih uang ke kita untuk nih gue kasih sekian juta, tolong bayarin gaji gue buat karyawan gue ada 8 orang. Tanggal 25 ini. Nah. Oke. Kita yang memfasilitasi mereka. Kira-kira gitu. Berarti kalau boleh tahu berarti ada 3 perusahaan nih yang Bang Belva sekarang jalanin. Iya. Tadi ada Cryptosium, Arta Prada sama Prime Academy. Nah, yang Prime Academy ini kayak gimana tuh Bang? Prime Academy itu? Prime Academy FX ini sebenarnya gue partneran sama Pak Oscar. Pak Oscar dia punya ideas buat bikin sebuah industri baru di Indonesia yang namanya prop firm. Proprietary Trade Firm. Gitu. Jadi in short itu kayak dalam tanda kutip memberi dana buat orang-orang melakukan trading. Kalau mereka profit, we're giving rewards. Gitu. Itu kalau di luar negeri itu udah eksis dari 2016-2017an lah industri itu. Tapi di Indonesia belum ada. Berarti bisa dibilang bukan bisa dibilang lagi, memang fakta Prime yang pertama. Oh iya. Iya. Prime Academy X platform pertama di Indonesia. Yang initiate ya Oscar Dermawan. Sebetulnya. Keren banget ya, berarti bisa berawal dari partner kerja lah bisa dibilang gitu ya Bang. Idola lah emang. Idola bisa dibilang. Iya. Idola terus nekat masuk belajar dari beliau. Ada pengalaman sekretaris. Ujung-ujungnya akhirnya bisa bareng collab gitu ya Bang, buat ngebikin suatu perusahaan gitu ya. Alhamdulillah. Keren banget. Oke. Sangat sampai sini aja udah sangat menginspirasi ini Bang sebenarnya. Kita tuh yang ngedengerin mungkin kayak wah, ternyata bisa kayak gitu ya anak informatika gitu. Jadi benar-benar keinspirasi banget gitu. Oke, mungkin gini Bang. Kan dari tadi tuh perjalanan karir Bang Belva tuh mulai dari UI designer gitu kan. Terus tiba-tiba berubah arah ke yang kripto gitu. Nah, sebenarnya apa sih kayak ngelandasi gitu kan? Sebenarnya kan abangnya kan lulusan informatika. Apakah mungkin ada hubungannya sama informatika gitu di bidang kripto atau ya tadi lah UI kan emang ada hubungannya. Cuman kalau misal di bidang kripto bisnis gitulah. Apakah masih ada ilmu informatika yang abang terapin di bagian situ? Bisnis modelnya. Dalam kripto ya nggak ada, karena ya sebetulnya kalau kita ngomong kriptonya sendiri erat korelasinya dengan informatika pasti erat. Tapi kan saya nggak bisa ngoding.
Jadi kalau antara informatikanya dengan kriptonya dalam hidup gue nggak ada sih hubungannya. Dan kenapa gue bisa terjun ke situ karena memang beberapa momen gue mikir tuh kayak gue nggak bisa deh kerja yang bukan nggak bisa ya, sebisa mungkin gue menghindari kerja yang 9 to 5 buka laptop, jam 9 udah datang di kantor, jam 5 pulang. Selama 8 jam tiap hari lu cuma buka laptop ngerjain tugas yang disuruh sama atasan lu. Kayaknya gue bukan orang yang kayak gitu deh gitu. Karena semenjak berjalannya organisasi di himpunan pun gue menilai kayak gue cukup rebel deh. Mungkin ada beberapa pengalaman gitu ya. Iya. Ya mungkin ada juga yang luar sana, oh ini Bang Beva yang itu tuh. Mungkin ada yang gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi akhirnya gue lihat kayak gue akan mencoba untuk membuat bisnis sendiri atau gue akan bagaimana caranya untuk menghasilkan uang sendiri deh coba gitu. Ya memang pada waktu itu gue masih kerja kantoran juga. Kan perlahan kita coba shifting ke arah yang sesuai apa yang gue inginkan. Gitu. Berarti bisa dibilang informatika itu luas. Tadi bisa jadi UI, bisa mungkin kalau teman-teman yang suka coding ya udah ngoding gitu kan, jadi software engineer dan lain. Terus bisa juga nggak memungkinkan kita buat usaha gitu ya. Buat entrepreneur berarti ya. Berarti nggak memungkinkan itu walaupun kita informatika ya selama kita punya keinginan buat cari duit mungkin atau udah punya ide-ide usaha selama kuliah dan mau nerapin ketika kerja berarti masih bisa gitu ya. Why not gitu. Ya why not gitu ya. Kang James itu yang gue cerita di EF92 atau 93 pokoknya kan pertama. Itu punya software house sejak tahun 2008 atau 2010. Nah, ya memang software house adalah konkretnya dia masih dalam industri IT ya kan. Tapi kan dia sebagai pemilik software house tersebut dia harus mempunyai skill set networking, skill set buat pitching, skill set buat ngomong ke orang, buat menjualkan kenapa lo harus pakai gua gitu. Dan itu di IT sangat-sangat kurang sih, iya kan? Rata-rata emang kita materinya emang hard skill gitu ya. Soft skillnya nggak terlalu keasah gitu. Makanya emang kita di Telkom ini emang dianjurkan ada TAK tuh biar bisa nge-explore soft skill kita gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ada TAK itu jangan dianggap pusing gitu. Jangan dianggap pusing, jangan aduh TAK buku gimana nih nyari TAK. Sebenarnya ya buat kita ngasah soft skill aja gitu. Cari yang emang menurut teman-teman organisasi atau UKM luar sana yang sesuai passion gitu. Misal kayak kita sekarang kan himpunan gitu. Terus kepanitiaan di dalamnya itu ikutin aja tapi jangan dibawa pusing gitu ya, Bang. Iya. Kalau dibawa pusing jadinya aneh aja iya. Tahu nih mencari software kenapa kita ngeluh. Iya. Kalau prinsip gua akan ngelakuin sesuatu kalau gua tahu objektifnya apa. Gua nggak keberatan kalau waktu gua jadi staff gue disuruh danusan, gue sangat tidak keberatan karena gue tahu objektif buat diri gue sendiri apa gitu. Gue mau nggak mau harus ngejual ini biar gue cuan gitu kan. Oke. Dan ya silakan cari sendiri gitu ya, di objektif teman-teman sendiri itu apa gitu. Silakan dicari sendiri gitu. Karena kalau hidup lu tidak berdasarkan desire dari dalam diri lu, hidup lu pasti hampa sih. Pasti hampa. Lu lulus kuliah, kerja, dan lu masih belum punya desire selama kerja. Maksudnya desire tuh kayak nggak punya api lah. Iya. Gue tuh sebenarnya mau apa sih yang gue jadikan target selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau lu nggak punya api semacam itu, ya udah hidup lu sampai pensiun bakal kayak gitu-gitu aja. Template bisa dibilang template. Iya. Walaupun memang gue nggak akan bilang itu buruk, karena ada beberapa orang yang memang nyaman dalam circumstance kayak gitu. Cuma ya tadi kalau emang di dalam diri kita sendiri tuh ngerasa kayak kayak aku harus kayak gini, ya kejar gitu ya. Yang mau kalian lakuin tuh kejar gitu ya. Jangan malah ada dalam diri ada sesuatu yang mau dilakuin, tapi malah diam-diam aja malah kayak terpendam jadinya kan, Bang. Karena
mau nanti hasil akhirnya kayak gimana, yang penting udah ngelakuin udah usaha juga ya. Gitu loh, nggak ada salahnya juga kan. Kita semua orang pasti pernah gagal gitu. Bang Belva juga pasti pernah gagal kan, Bang? Pernah banget. Nah, jadi ya lakuin aja, guys. Oke. Oke, nggak kerasa banget nih, udah lumayan lama ya kita ngobrol-ngobrol terkait gimana nostalgia sama kuliah, terus perjalanan karir. Mungkin ini lebih ke intermezzo aja gitu ya, Bang. Pertanyaan-pertanyaan yang dari SG kemarin, question box. SG kemarin. Ya, dari SG kemarin tuh kita ada ngebuka, kalau teman-teman semua ngeliat di SG Himai F itu kita ngebuka question buat teman-teman yang mau kepo terkait Bang Belva atau mau Bang Belva yang jawab gitu. Nah, ini kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Apa tuh, Bang Rafle? Pertanyaan yang pertama. Inggris nih, Bang ya, pakai Inggris nih, Bang. Oke. Sama nih. How to see opportunity at any side, career, financially, and mentally. Lu nggak bisa ngelihat opportunity kalau lu nggak punya masalah dalam hidup lu. Masalah tuh bukan artinya lu harus dapat masalah dulu, enggak. Jangan cari masalah juga. Jangan cari masalah juga. Maksudnya masalah ini adalah sebuah hal yang bisa lu cari, tapi bukan nyari masalah gitu ya. Kayak maksudnya lu punya target 5 tahun ke depan, gue mau jadi apa, atau gue mau punya kekayaan seberapa, atau gue mau punya mobil apa gitu kan. Nah, lu tahu nih 5 tahun ke depan, let's say lu tingkat berapa? Aku tingkat 3. Tingkat 3. 4. Oh, 4. Ya. Nah, oke, gue bentar lagi mau lulus, terus usia gue sekarang 20, 21 gitu kan. Nah, nanti pas umur gue 26, gue punya kekayaan seberapa? Kalau misalkan gue mau punya kekayaan 1 miliar, apa yang harus gue lakuin? Mulai detik ini, roadmap-nya seperti apa? Gitu. Ketika lo udah punya desire itu, baru lo bisa nge-spot opportunities yang ada. Ya benar. Sebetulnya selama ini ada kesempatan tuh pasti ada aja. Tapi kita nggak ngeh kalau mereka ada. Oke. Benar. Karena di kepala kita masih yang ada tuh template. Ya udah, gue masih kuliah, ya gue nunggu lulus baru gue cari kerja. Santai dulu gitu kan. Padahal ada tuh kesempatan sama kuliah ada gitu. Banget. Nggak ada ya. Dan salah satunya tadi kalau berkaca dari Bang Belva, alumni yang emang Bang Belva udah kenal gitu ya, dan bisa ngikutin beliau, ngikutin mereka itu gitu. Itu salah satu opportunities yang Bang Belva lihat gitu kan. Iya. Tuh, oke. Lanjut, next question apa tuh, Bang? Boleh ya. Yang kedua nih, kesulitan apa yang Bang Belva alami selama berkarir? Yang mungkin menurut Bang Belva kayak baru nih gitu, masalah baru nih gitu. Kayak gua nggak pernah ada masalah ini nih, kok ada gitu. Ada sih. Selalu ada sih, Bang ya. Masalah tuh ada aja ya. Ada aja ya. Kalau kata guru SMP gue, selama lu hidup pasti lu akan nemuin sebuah masalah. Kalau hidup lu nggak punya masalah, artinya lu udah meninggal. Iya gitu. Bener juga sih. Iya kan? Iya, benar. Jadi masalah tuh sebetulnya bukan suatu hal yang perlu ditakutin. Karena kalau misalkan kita menafsirkan masalah adalah sebuah hal yang berat, kita nggak akan pernah maju hidup kita. Gitu. Tapi kalau lu menafsirkan masalah adalah sebuah bukit yang harus lu taklukkan, that's different angle ya kan? Iya, benar. Setelah masalah itu lewat, lu merasa diri lu, oke, kemarin gue udah ngelewatin ini. Gunung setinggi ini gue lewatin gitu kan? Iya. Siap nih gue udah lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita tahu depan kita ada masalah, treatment yang gue pribadi lakuin adalah, if I can face that mountain, then I'll be the winner. Tuh. Gitu. Ya, benar sih. Soalnya ya itu pun dengan kita nyelesain masalah itu usaha upgrade juga buat kita sih. Iya, betul. Iya, benar. Upgrade juga buat kita. Selama ya kita nggak nganggap masalah itu sebagai rintangan yang bener-bener bikin kita stres, bikin kita ngeluh gitu kan. Jalanin aja gitu masalahnya ya, Bang. Oke. Catat.
Mungkin yang terakhir kali ya. Boleh. Ya sebenarnya ada waktu itu satu masalah besar gue, cuman kayak tidak bisa diungkapkan di podcast on air. Paling nanti aja ya kita ngobrol-ngobrol. Makan siang aja abis makan ini. siang aja kita ya. Ya oke, maksi abis ini maksi kita. Maksi di WDP biasa kan, WDP. Oke. Last question ini ya. Last question nih. What's your greatest obstacle to reach this point, Bang Beva? Greatest obstacles. Susah nih. Konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Buat lu bikin plan, kita kembali ke case yang tadi misalkan gua kasih contoh gitu. Lu usia 20-21 gitu kan, lu punya target 26 umur 25, 26 lu punya kekayaan 1M, 2M gitu kan. Apa aja yang harus lu lakuin gitu kan. Nah, setiap harinya konsisten buat gak capek ngelakuin itu. Yang susah gitu. Misalkan gampangnya apa? Lu mau jadi content creator. Target berapa? 500.000 followers gitu. Dalam 12 bulan. Untuk tiap hari lu konsisten upload, itu kan bukan suatu hal yang mudah sebetulnya. Betul. Apalagi misalnya dengan nyoba misal udah seminggu 2 minggu masih stagnan gitu aja, tambah lagi tuh kan aduh, dia ngerasa masalah itu. Iya, tambah kayak aduh ternyata masih gini aja nih, udah berusaha gini. Jadi ngerasa kayak sebenarnya masih kurang konsisten aja gitu. Betul, iya. Konsisten tuh sebetulnya gini ya, sebetulnya banyak yang remehin, tapi itu hal yang fundamental. Hal yang pedang bermata dua ya, kalau lu bisa memanfaat konsisten lu bakal livingnya bagus banget. Tapi kalau lu kalah sama si konsisten ini, ya udah hidup lu gitu-gitu aja. Sebenarnya kalau mau ngambil di dalam hidup aku sendiri ya, buat olahraga, nge-gym gitu, kan rencana kan mau konsisten 2 bulan, 3 bulan, tiap minggu lah ada 4 hari seminggu gitu. Ujung-ujungnya tidur. Ujung-ujungnya ntar males lah gitu. Rebahan gitu. Konsisten yang segitu aja tuh masih belum bisa gitu. Jadi kayaknya mulai dari sekarang tuh nggak bisa ngeremehin konsisten gitu ya Bang. Iya. Sebenarnya combo lagi lebih kuatnya itu konsisten sama desire nggak sih Bang ya? Desire yang ngegerakin konsistennya itu. Karena ya, jadi kita mikirnya kayak gue mau jadi ini nih. Betul. Iya. Ini nih, misalnya lagi capek, tapi kan gue mau jadi ini nih. Keinget lagi gitu ya. Keinget terus kan. Jadi itu yang kita punya apinya lah. Iya, apinya sih sebenarnya. Betul. Kayak misalkan gue tuh belum pernah nge-gym. Pernah nge-gym, cuman waktu itu kayak gym yang bikin sehat aja, dan akhirnya gue stop gue nge-gym karena gue nggak punya objektif dalam diri gue. Gue nge-gym nyari apaan sih kalau cuma gini-gini doang mah udah males gue gitu. Benar. Hingga akhirnya beberapa waktu belakangan gue mulai nge-gym lagi karena gue dapet desire baru. Pengen sehat. Pengen badan gue kayak Ariel Noah gitu. Benar. Minimal segitu ya itu. Tapi ada desire-nya gitu. Ada desire-nya. Objektifnya ada. Benar. Oke. Dan itu yang menyebabkan kita buat konsisten gitu ya. Ada juga orang yang dengan sengaja dia nge-gym tanpa punya objektif ke arah bodybuilder, tanpa ada objektif arah kesehatan, tapi objektifnya dia adalah dengan gua nge-gym itu melatih gua menjadi seorang yang disiplin. Iya bisa tuh. Bisa tuh. Bener tuh. Iya. Jadi objektif tuh ya bisa macam-macam gitu ya. Tergantung diri sendiri lagi gitu. Oke. Dan itu harus kita kuatin desire itu. Emang harus api yang kuat banget lah. Oke. Ini mungkin terakhir dari aku ya Bang ya. Sebenarnya nggak tahu nih. Katanya kan kalau nggak salah kan Bang Belva itu waktu himpunan divisi KMS ya Bang. Iya benar Bang. Nah di sini ada nih yang request kata-kata buat KMS Bang. Nah itu Bang. Buat KMS tuh Bang. Buat KMS tuh Bang. Tuh mereka minta tuh. Waduh. KMS All Generation. Boleh. Apa KMS pas gua ini? All Generation boleh, sama yang sekarang Bang. Yang sekarang sedang kabinet sekarang. Ayo lo. Kata gua. Ngeri nih hati gue. Kalau buat
KMS yang 2018, 2 KMS 2019, 2017. Halo Bang menonton 2018 ya. Halo. Kong. Siapa lagi ya? Baginda, Nadifa. Ayo. Agung Ahmed dan lain-lain. Terima kasih atas semua kontribusinya. Waduh anjir gue pernah. Tisu. Terima kasih karena nggak pernah waktu itu kita nggak pernah capek buat ngingetin semua hal tentang himpunan hingga kalian bisa ngelihat podcast ini masih ada, hingga kalian bisa ngelihat himpunan masih berdiri sampai detik ini, arak-arakan masih ada, karnival masih ada. Thanks to all of you guys atas semua jerih payah kalian semua gitu, teman-teman gue di KMS. Wih, teman-teman. Oke. And now for KMS sekarang. Kalau gua sampai, jadi ini sebuah prinsip yang gue pegang sama teman-teman KMS pada waktu itu adalah kita mengharamkan kata lelah. Karena memang KMS itu capek. Capek banget. Namanya lu ngurusin kegiatan kemahasiswaan. Betul. Yang kadang kegiatannya tuh absurd. Begitu. Yeah. Kadang lu perlu melakukan ini tapi sebenarnya KPI-nya nggak ada gitu kan, hal-hal gitu loh. Jadi kalau lu adalah staff KMS sekarang, lu core KMS sekarang ya jangan pernah bilang capek lah, karena memang harusnya dengan lu masuk KMS ya, dengan lu masuk ke BPH IMAIF lu udah tahu lu bakal capek, jadi nggak boleh ada kata capek di sini gitu. Haram ya Bang. Iya. Haram gitu ya. Haram kata Allah. Kayak kalau misal kalian capek pun ya cerita aja, karena kan di BPH IMAIF tuh keluarga gitu. Kalau emang capek ya udah cerita aja ke yang lain gitu. Karena masa kita tuh ada banyak gitu, staff-staffnya tuh ada banyak, masa nggak ada yang bisa diceritain gitu. Iya. Benar. Iya. Ya pokoknya kalau waktu gue masih mahasiswa aktif dan yang gue sampaikan ke teman-teman gue tuh ya kita mengharapkan kata lelah sih, karena ya kalau lu tahu lu bakal capek ngapain lu masuk iya. Gitu. Iya. Kan lu udah lihat nih tahun sebelumnya Fortran kayak gimana, himpunan kayak gimana, kan udah tahu gitu. Orang-orang ini, manusia-manusia makhluk ini pasti akan ngurangin jam mainnya, pasti akan ngurangin jam istirahatnya. Kan udah tahu kalau lu sign up ke situ artinya lu siap capek. Siap gitu kan. Iya. Jangan tengah jalan lu bilang capek. Iya, benar. Dan tadi masuk himpunan harus ada desire-nya juga. Desire, iya. Kan nyari apa gitu di himpunan. Apa sih yang dicari gitu kan? Driven by object. Betul. Nah, ini ujung-ujungnya kita bakal balik lagi terus gitu. Ke inti awalnya gitu. Jadi ya pastiin kalian kalau misal mau gak harus himpunan gitu. Mau apapun itu, mau nyari apapun, mau join apapun, itu tuh harus ada dulu objektif kalian tuh mau ngapain gitu. Join hal tersebut, ngakuin hal tersebut gitu ya, Bang. Oke. Paling gak kerasa ya kita benar-benar sejam nih kayaknya kita ngobrol. Sejam ngobrol, banyak banget insight-insight baru dari Bang Belva buat teman-teman IAFPIP semuanya, dan yang pastinya buat kita-kita yang ada di sini juga. Sangat menginspirasi sekali kisah-kisah dari Bang Belva ya. Walaupun perbedaan tim klub cuman ya, walaupun kita masih satu gitu, masih satu walaupun kita beda tim klub. Jauh, iya. Rival hitungannya rival. Ya, warna biru di Madrid di Barca ada lah. Tuh, biru guys. Iya, masuk. Oke. Nah, mungkin terakhir nih kita ada sedikit info Bang dari kita ya. Jadi kita itu dengan adanya perdana podcast alumni ini, mulai dari sekarang kita tuh ada rencana membentuk, mengajak teman-teman alumni semuanya, abang-abang alumni semuanya, buat join di suatu komunitas gitu. Jadi kita mau ngebikin suatu wadah komunitas alumni supaya hubungan antara alumni-alumni sebelumnya dengan masyarakat IAF sekarang itu bisa terhubung. Keren. Jadi misal contoh abang-abang alumni yang sudah bekerja dan berusaha gitu, bikin usaha, ada bikin perusahaan, nyari orang misal, atau ada apply magang, apply kerja gitu, nanti bisa di-share di situ dan masyarakat IAF bisa ngelihat gitu dan bisa mengetahuinya gitu. Iya. Bagus banget. Kita juga mikir kayak
bisa aja antar alumni nih belum kenal nih. Betul. 2008, 2006. Jadi mereka mau kolaborasi antar alumninya juga bisa gitu. Perusahaan mereka juga mau dikolaborasi. Itu Bang ide kita. Jadi emang itu output dari kita ngadakan podcast alumni pertama kali gitu. Makasih loh. Itu wadahnya bagus banget kalau memang bisa terlaksana ya. Ya. Bagus banget. Oke, Bang, paling ya itu kita infoin di sini pertama dari Bang Belva mungkin sebagai guest star pertama gitu perdana kita. Nanti kedepannya bakalan ada kita share grupnya juga mungkin di Instagram Hima IF. Nanti mungkin buat teman-teman abang-abang alumni bisa banget buat join ke grupnya tersebut gitu. Paling itu aja podcast kita hari ini, Bang. Thank you banget atas ilmu yang sudah diberikan. Menginspirasi semua sih. Menginspirasi semua. Daging semua. Betul. Dari mungkin buat teman-teman alumni juga yang lain juga mungkin ada yang ngerasa nostalgia juga ikut nostalgia bareng Bang Belva gitu. Apalagi tadi yang di-shout out sama Bang Belva ya. Ya, apalagi yang di-shout out tadi muncul di komen guys ya. Langsung opennya langsung. Ya, langsung di. Gitu ya. Iya, oke. Ini kan udah mau closing ini kan. Closing podcast ini. Betul. Kan. Ya biasanya kalau closing itu kan gue tiba-tiba ingat ya, dulu tuh kalau udah mau mendekati penutupan sebuah event, udah mau beres-beres, setelah itu pasti gue jargon. Itu tuh sebuah itu jargon jadi salah satu yang paling gue kangenin juga lah. Oke, mungkin karena udah dibilang ya kita bakal ini kecil tempatnya. Enggak. It's okay Bang. Kamera bisa dinaikin kan? Kamera bisa dinaikin kan? Man, please. Ayo kita jargon dulu kali sama yang orang-orang di sini. Oke Bang, oke. Jangan. It's okay. Ayo kita jargon dulu. Kita seperti biasa ya. Kita biar mengenang nostalgia jargon Hima IF gitu kan. Wow. Oke. Hima IF, Rise to Top, what will you be the best? Iya, gua apa? Kali aja gitu. Oke. Atau mau Bang Belva yang mimpin kita yang ini? Yes. Kita yang shout, Bang Belva yang mimpin. Tapi ini kalau misalkan ada teman-teman gua atau alumni lain yang nonton, jujur gua bakal malu sih. Gak mau. Jujur gua bakal malu. Memang pas masih mahasiswa aktif tuh kayak, ini banget ya, keren banget. Sekarang kayak gua malu. Gak apa. Biar teman-teman yang ada di sana di luar sana tuh bangga dengan jargon yang kita punya gitu. Ini gue cuma memenuhi permintaan adik-adik kalian yang kurang ajar ini. Ayo, tangan di atas semua. Let's go. Siapa yang mimpin? Abang yang mimpin. Wow. Boleh. What will you be? Be the best. What will you be? Be the best. All the best. Put in the black box. Yeah. Best. Yes. Oke, semangatnya kembali lagi nih Pak ya. Semangatnya kembali lagi ya. Oke. Duduk kembali. Tiba-tiba. Akhirnya. Lepas itu semua ya. Oke. Nih semangatnya kita yang tadinya udah mulai mungkin karena udah penutupan gitu udah mendekati closing tapi tiba-tiba pengen mulai lagi nih gitu nih. Buka lagi kita kali ya, pembukaan lagi kali ya. Hello guys. Welcome to. Oke. Thank you banget Bang sudah mau datang jauh-jauh. Udah dari Jakarta. Udah menyempatkan waktunya buat adik-adik yang lucu ini gitu ya. Yang udah mau memenuhi permintaan kita buat jargon juga kan. Oke, thank you banget Bang Belva. Mungkin undang ya. Thank you banget. Mungkin sebagai penutup closing statement dari Bang Belva boleh Mas. Wow. Oke. Carilah desire dalam diri kalian ya. Dapetin apinya. Karena sebetulnya mahasiswa IF itu kita punya peluang yang sangat luas. Alumni-alumni di IF bagus-bagus kalau misal kalian pernah ngulik gitu kan. Dan hidup kita tidak hanya sebatas di depan laptop doang. Banyak banget yang bisa kita pelajarin. Dan setelah lu punya api dalam diri lu tersebut, baru lu akan tahu gitu. Oh ternyata bisa nih gue begini. Oh ternyata bisa nih gue ngelakuin jalan ini gitu. Jadi hal pertama, ciptakan desire dalam diri lu dan jangan ngikutin template aja. Oke. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, karena sudah closing statement, mungkin langsung kita tutup aja ya podcast
ketemu alumni kita pada hari ini. Ya. Gua Rafli, gua Furkan dan ditemani Bel Fadriantama. Bisa out. Oke. Paling itu aja dari kita. Thank you. Jangan lupa follow IG Hima, subscribe YouTube Hima, semuanya. Follow TikTok Hima, follow Twitter Hima, semuanya di follow. IG Bang Belva juga. Kalau mau kepo-kepo atau mau ngepoin Cryptorium, ada semua di IG. Cryptosium. Ya. Boleh banget dikepoin. Paling dari kita itu aja Bang Belva. Thank you. Kita tutup. Bye bye. Bye.